Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali pada malam hari ini saya menyapa kita semua tetap di rumah saja. Kita masih ngopi di rumah saja. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai perjalanan Saulus ya, yang menjadi rasul, berganti nama menjadi Rasul Paulus. Yang pada malam hari ini kita akan menjelajahi, mentelusuri perjalanan Saulus ya di Damsyik yang sebelumnya sudah saya bahas mengenai bagaimana dia selama 3 hari tidak makan tidak minum dan matanya yang buta lalu oleh Ananias gitu kan, selaput matanya kembali gugur dan akhirnya kembali melihat, dan akhirnya dia memberitakan Injil. Yang pada kesempatan malam hari ini saya akan coba melanjutkannya, serangkaian dari kisah menarik di balik perjalanan Saulus menjadi seorang rasul ya. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih terlebih dahulu buat setiap rekan-rekan yang pada kesempatan yang lalu ya sampai hari ini, di mana buku komik penginjilan saya yang seperti ada di samping saya ini, Pakaian dari Allah volume 1 ini sudah mulai tersebar di beberapa tempat seperti di Kalimantan, di Tapanuli gitu ya, di Lampung gitu ya. Saya bersyukur karena ada dukungan donasi dari teman-teman semua yang terlibat. Kiranya kemurahan Tuhan, rezeki ditambah-tambahkan kepada setiap kita yang boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan lewat penginjilan komik ini untuk menyebarkan penginjilan berita Injil mengenai keselamatan. Karena judul dari komik saya adalah Pakaian dari Allah. Ini bicara keselamatan yang datang daripada Allah, dan ini ada berita Injil yang harus kita sebarkan. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya gitu ya, berupa donasi dari semua teman-teman yang sudah terlibat, yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu gitu ya, baik yang besar maupun kecil yang sudah terlibat. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membalaskannya, dan biarlah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan setiap orang yang boleh membaca daripada komik ini, kita berdoa agar mereka boleh semakin hari mengenal Allah, mereka boleh menerima kebenaran, dan akhirnya mereka dengan hati yang antusias untuk menerima komik penginjilan ini. Terlebih lagi karena dibalik dari komik itu ada berita keselamatan yang datang dari Allah ya. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita sebagai kaum awam. Ngopi bareng, saya buka dengan seruput dulu kopinya. Saya sudah ditemani kopi latte saya. Dan sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang gak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan juga untuk hamba-Mu ini di dalam pembelajaran malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami, agar waktu-waktu ke depan kami memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Sebagai kaum awam Tuhan, banyak sekali keterbatasan kami untuk dapat mengerti. Tapi kami percayakan hati dan pikiran kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, untuk Roh Kudus yang memimpin sehingga memberikan pencerahan bagi setiap kami. Dan puji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, Kisah Para Rasul 9 ayat ke 19 ya sampai 22 ya, sampai 22. Kita akan coba melihat di satu bagian ini dulu pada kesempatan ini, untuk kita bisa mengetahui perlahan demi perlahan ya. Ini cukup menarik ya bagian ini ya, dimana kita tahu bahwa Saulus ini pengkhianat gitu ya. Dianggapnya seperti itu, dia yang justru menganiaya pengikut Kristus atau orang yang mengikuti Yesus atau ajaran-ajaran mengenai Kristus. Dia justru mau bantah, bahkan bungkam. Kita akan coba lihat di bagian ini. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara.
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, saya akan coba perlahan ya untuk kita kembali mereview gitu ya dari bacaan tadi. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Jadi di Damsyik itu ada murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, yang dimana sebelumnya Saulus itu mengambil satu keputusan dan meminta otoritas penuh untuk menangkap pengikut Kristus, yaitu murid-murid yang ada di Damsyik ya. Tetapi di dalam perjalanannya Saulus mengalami sebuah kebutaan yang sebelumnya kita sudah bahas, dan akhirnya dia dipulihkan oleh Ananias, dan singkatnya dia dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dan sekarang tinggal di dalam lingkungan atau persekutuan bersama dengan murid-murid Kristus. Yang tadinya jauh, yang tadinya di luar, sekarang dekat dan ada di dalam. Nah, ini perubahan yang oleh karena Roh Kudus yang mengiringi setiap manusia yang sudah jauh atau manusia berdosa, yang berada di luar sebagai manusia yang binasa. Lalu kita dibawa masuk oleh pekerjaan Roh Kudus dalam anugerah Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan atas pemilihannya. Di dalam kedaulatan Allah, anak-anak Allah dikumpulkan menjadi orang yang dekat, orang yang berada di dalam gitu ya. Nah, ini sebuah kesukacitaan besar, bayangkan ya. Ini adalah kesukacitaan besar, dan Saulus mengalami kesukacitaan besar ini ya. Berada di dalam sebuah persekutuan, bersekutu gitu kan di dalam tubuh Kristus bersama murid-murid yang lain ya, bersama dengan murid-murid yang lain. Nah, hendaknya kita juga di dalam kehidupan kekristenan kita tidak boleh jauh dari persekutuan orang percaya ya. Saya berharap ini kebahagiaan ini adalah kebahagiaan orang percaya adalah ketika Anda dan saya sebagai orang percaya akhirnya boleh bersama-sama ya, bersekutu di dalam ibadah atau persekutuan kelompok kecil dan lain sebagainya. Kita berada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya lainnya di dalam tubuh Kristus. Itu adalah kebahagiaan ya. Jadi jangan sampai kehilangan kebahagiaan ini ya. Harus terus dijaga, harus terus dibakar gitu ya, sama seperti arang gitu ya, makin panas gitu ya, akhirnya kita bisa menjadi terang gitu ya, menerangi dunia ya. Nah, kita akan coba melihat kembali bagian lain ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ya, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Oke, kita lihat juga sebelumnya kita tahu bahwa Yesus sendiri pernah ditentang gitu ya oleh orang-orang Farisi ya, imam-imam kepala, orang-orang Saduki ketika Kristus mengajar di rumahnya dalam gerejanya. Seringkali timbul pertentangan, Kristus ditolak ya mengenai ajarannya ya, mengenai kebenaran yang disampaikan oleh Kristus ketika dia mengajar ya. Padahal Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Tetapi di dalam gerejanya seringkali terjadi penolakan, seringkali terjadi interupsi, seringkali terjadi sebuah sanggahan, keberatan terhadap pengajaran-pengajaran yang Kristus sampaikan. Karena Kristus menyampaikan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, yang sesungguhnya itu adalah kebenaran. Tetapi mereka menolak itu, ya akhirnya terjadi pertentangan. Ya, maka Kristus ditolak di dalam gerejanya gitu ya. Nah, orang-orang Farisi itu banyak sekali menentang ajaran-ajaran
yang diajarkan Kristus, yang sesungguhnya kebenaran tadi. Nah, Paulus ya, Saulus ini ya, sebelum ganti nama jadi Paulus, Saulus juga dulu adalah orang-orang yang menentang pengajaran Kristus. Saulus adalah salah satu orang juga yang tidak setuju menganiaya. Dia orang yang juga menganiaya orang-orang percaya atau murid-murid Kristus, dan Saulus ada di dalamnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa Saulus terlibat dulu, saya pada waktu di dalam gereja gitu kan, saya adalah orang yang menentang jangan sampai ada pengajaran yang mengenai Yesus adalah anak Allah. Dia menentang hal itu gitu ya. Lalu dia sekarang harus memperbaikinya. Dia mulai di dalam rumah ibadat. Dulu waktu itu dia menentang Kristus di dalam rumahnya, di dalam gerejanya. Sekarang dia harus benarkan dulu, bereskan dulu. Dia juga mulai starting untuk memberitakan Injil di dalam gerejanya. Di dalam persekutuan-persekutuan ibadat-ibadat, maka Saulus hadir untuk bisa memberikan berita, yaitu Yesus anak Allah. Ya, Yesus anak Allah. Ini sebuah berita yang tidak hanya sekedar dibicarakan saja, tetapi ada sebuah pengertian yang Rasul Paulus ini sampaikan ya, tentunya ya, untuk meyakinkan mereka gitu. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana ada kebingungan. Terus pengaruh Saulus begitu besar gitu ya, kita tahu gitu ya. Di akhir tadi kita bacaan kita tadi, ini bukan sekedar cuma ngomong gitu loh. Yesus anak Allah, dia adalah Mesias, bukan sekedar itu. Dasarnya apa pada waktu Saulus bicara begitu? Ini yang penting. Dan saya percaya Saulus itu meyakinkan banyak orang gitu ya, dengan sebuah pengertian yang benar terhadap kebenaran. Orang nggak mungkin memiliki pengaruh yang besar. Tidak mungkin. Orang yang memiliki pengaruh yang besar karena dia meyakinkan gitu ya terhadap orang tersebut, sehingga orang itu tertarik atau orang itu mau mengikuti, orang itu diteguhkan, orang itu kembali dikuatkan oleh perkataan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus bukan hanya berucap saja, tetapi di balik itu ada sebuah pengertian, prinsip-prinsip kuat mengenai kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa, Saulus ya, dulu Saulus ya, itu adalah orang yang belajar Alkitab, orang yang belajar kitab suci, orang yang belajar mengenai teologi. Maka ketika dia sudah berjumpa dengan kebenaran itu, maka yang sudah dia pelajari sekarang dia mengerti dengan utuh, maka dia begitu fasih untuk menjelaskan apa yang dia sudah pelajari selama ini. Tuhan persiapkan begitu rupa. Saya melihat ini luar biasa ya. Tuhan persiapkan dulu Saulus belajar gitu kan. Begitu ketemu dengan anugerah Tuhan, boom, langsung dia bar. Waduh, ini efeknya gitu ya. Pengaruhnya besar ya, luar biasa ya. Nah, saya melihat ini ada satu persiapan yang juga nggak asal-asalan ya, waktu dia memberitakan Yesus anak Allah gitu, dia adalah Mesias yang akan datang itu. Bukan sekedar ocehan belaka gitu ya, bukan sekedar seperti penghiburan sesaat gitu ya, penguatan yang motivasi yang sesaat ya, tidak. Tetapi ini penuh dengan pengertian yang mendalam terhadap pengenalan akan Kristus melalui kebenarannya ya. Kita coba lihat lagi gitu ya. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bayangkan ya, ini sampai heran, artinya apa? Dia mengulasnya, mengupasnya, menyampaikan Yesus adalah anak Allah dengan begitu epik, dengan begitu baik ya, sehingga orang lain mau diyakinkan, sehingga orang lain juga heran gitu ya, terheran-heran. Ini ada beberapa tafsiran, ada beberapa yang nanti kita coba bahas ya. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah ya, ini ada kelompok-kelompok orang-orang Yahudi ya, ada kelompok-kelompok tertentu juga yang mungkin mereka yang
masih tidak percaya gitu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Saulus, mungkin ada takut manipulasinya gitu ya, penuh dengan keheranan gitu ya. Ada banyak hal gitu ya, tipe-tipe orang yang ada di sana gitu ya. Coba kita satu persatu. Ada sebagian orang Yahudi yang akhirnya menganggap bahwa ada satu kekontrasan ya. Ada satu kekontrasan. Yang pertama, dia yang dulu mau membinasakan, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yang tidak percaya, yang menentang ajaran Yesus adalah Mesias yang akan datang itu, sekarang tiba-tiba dia adalah orang yang berbicara Yesus anak Allah. Dia yang ngotot membela ya kebenaran. Ya, dia yang sekarang itu begitu kontrasnya terjadi. Nah, ini perubahan yang nyata harusnya ada juga di dalam diri kita, sehingga orang lain heran. Dulu dia adalah seorang pemabuk, dia dulu adalah seorang junkie, dia dulu adalah seorang misalnya playboy dan lain sebagainya misalnya. Akhirnya begitu kenal Tuhan dia berubah total ya. Dia tidak lagi merokok, dia tidak lagi berjudi, dia tidak lagi mabuk. Justru dia sekarang malah bekerja keras. Dia orang yang justru rajin gitu kan. Dia sekarang orang yang tidak malas-malasan. Dia justru sekarang orang yang giat melayani Tuhan gitu kan. Wah, ini kekontrasan terjadi. Orang akan heran. Ya. Orang akan heran dengan konotasi yang positif. Orang heran juga bisa dengan konotasi yang negatif. Orang bisa menaruh curiga. Ini orang ada maksud lain. Ini orang kayaknya wah ini ada satu tekanan juga ya, pengertian orang lain ya, beda-beda ya, herannya juga ya. Nah, ini bagian yang lainnya gitu ya. Orang heran juga Paulus demikian, maka dia ingin mencoba menggerus gitu ya Saulus ini gitu ya, supaya Saulus ini terintimidasi gitu loh. Ada orang yang begitu iri sebenarnya. Ada orang yang gak suka ketika melihat ada satu kegerakan besar, ada satu orang berubah begitu rupa gitu ya. Ada orang yang juga gak suka, ada juga orang yang iri gitu ya. Mengapa orang ini dipakai luar biasa gitu ya. Ada juga orang yang mau menggerus namanya Saulus supaya dia tidak memberitakan Injil. Maka di situ banyak juga orang heran dengan jenisnya yang tadi ya. Di bagian lain ketika lihat orang heran juga gitu ya. Karena orang sebagian juga ada orang-orang penyusup-penyusup. Kita tahu ya, ada orang-orang Yahudi juga pada waktu Stefanus, kita masih ingat ya, ada orang yang menyusup gitu ya, masuk ke dalam sebenarnya untuk mencari-cari celah gitu ya. Dan sebagian orang pada waktu itu pun ada orang-orang Yahudi yang juga ingin mencela Saulus gitu ya, supaya ada satu kita tahu ya, nanti ada ikhtiar negatif, ikhtiar buruk ya daripada orang-orang untuk membunuh Saulus gitu loh. Ya nanti mungkin berikutnya kita akan coba bahas. Nah, banyak orang sekali iri, tapi Saulus nggak gubris orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu nggak perlu digubris, nggak perlu didengarkan, nggak perlu diabaikan saja. Karena apa? Saulus berfokus pada pemberitaan Injil. Dia sudah mengalami Kristus dalam hidupnya, maka omongan cemoohan orang, segala sikap-sikap orang yang negatif terhadap dirinya, dia abaikan. Karena dia sudah memiliki Kristus, dia percaya bahwa ketika Kristus yang memimpin dia, semua orang bisa bungkam. Karena Injil adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Saya sedikit kesaksian, teman-teman ya, terkait dengan buku penginjilan saya, komik penginjilan saya. Ketika saya menawarkan kepada ya gereja tertentu, kalau ya saya tidak sebutkan gereja tertentu, lalu saya coba dengan niat baik saya untuk giving, untuk memberikan komik ini kepada sekolah-sekolah minggu di gereja tersebut gitu ya. Lalu ketika singkat cerita, akhirnya saya coba kasih untuk coba dibaca oleh gembalanya, oleh pengurus gereja gitu ya. Terjadi sebuah negatif gitu ya terhadap saya gitu ya. Jadi saya pikir ya sudah gitu kan, menganggap bahwa komik ini sepertinya padahal komik ini gitu ya tidak ada tanda petik gitu ya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan ya, alkitabiah, secara alkitabiah. Tetapi mungkin gereja tersebut adalah gereja yang memiliki aliran lain, saya juga tidak tahu gitu ya. Tetapi bagi saya gitu ya cukup
gitu loh. Saya nggak pusingin dengan orang-orang yang mungkin gitu ya ada tanda petik gitu ya, yang tidak yang melihat bahwa ini tidak baik misalnya gitu kan, ini nggak perlu gitu kan, ini nggak boleh masuk di dalam gerejanya. Saya nggak pusing. Sama seperti Paulus, ada orang-orang yang mungkin mau mencemooh daripada Saulus gitu ya, mau mencoba menggerus, menghentikan pelayanan Saulus, tapi kita lihat bagaimana Saulus makin gencar memberitakan Injil. Semangat inilah yang harus ada pada setiap kita. Dan saya selalu pegang bahwa semangat daripada Rasul Paulus memberitakan Injil harus ada bagi setiap kita. Terlebih lagi kita adalah seorang penginjil atau hamba Tuhan. Percumalah seorang hamba Tuhan, percumalah seorang penginjil memiliki jabatan gerejawi tetapi tidak pernah memberitakan Injil. Celakalah orang yang memiliki jabatan gerejawi tetapi tidak pernah memberitakan Injil. Karena Tuhan Allah kita, Dia yang akan menghakimi gitu ya. Dia akan datang meminta pertanggungjawaban bagi setiap kita. Terlebih lagi kita yang memiliki jabatan gerejawi. Maka saya nggak terlalu pusing. Sama seperti semangat Paulus untuk memberitakan Injil, ini yang harus ada pada kita ya. Ini yang harus ada pada kita. Jadi beberapa justru hamba Tuhan, pendeta, ketika melihat komik ini gitu ya, justru mereka melihat bahwa ini ada pendalaman Alkitabnya gitu ya. Komik ini memiliki sebuah PA ya, PA bukan sekedar komik bacaan biasa gitu ya. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini pendeta tanda petik gitu ya, pendeta yang benar gitu ya. Maksudnya bukan saya minta dukungan, tidak, artinya emang ini pendeta yang cukup memiliki, ya saya anggapnya guru lah ya, yang memiliki kredibilitas gitu ya. Tapi bagi saya bukan ingin mencari kemuliaan daripada orang-orang gitu, tetapi saya percaya bahwa itu beberapa hamba Tuhan memberikan peneguhan terhadap isi daripada komik ini. Maka disitulah saya tahu bahwa Tuhan yang meneguhkan. Sama seperti Saulus ketika dia beritakan mengenai Injil Yesus, dan orang heran, bingung dan mencela dia bahwa mungkin ada hal-hal lain gitu ya, tetapi tetap Saulus memberitakan Injil, terus memberikan Yesus anak Allah. Ini pengertian yang semangat ini ya, terus memberitakan dengan pengertian yang benar. Dia terus memberitakan Injil, karyanya terus memberitakan Injil di dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, semangat ini yang terus saya pegang. Akhirnya inilah yang meneguhkan saya secara pribadi, dan juga Rasul Paulus meneguhkan jemaat yang ada di Damsyik. Murid-murid Kristus yang ada di Damsyik dikuatkan kembali sehingga mendapat satu kekuatan baru, ada satu keberanian, nggak malu-malu ya. Ketika kita tahu bahwa di depan banyak orang, saudara-saudara seiman gitu kan, di rumah ibadat gitu ya, dia berani mengproklamirkan dirinya bahwa saya adalah pengikut Kristus, dan bukan hanya sekedar mengakui saya adalah pengikut Kristus, tetapi juga Rasul Paulus menyatakan kebenaran, membela kebenaran, dan terus memberitakan kebenaran. Waduh, ini luar biasa ya gitu ya. Bukan hanya mengakui pada dirinya saja kepada orang lain bahwa saya ini percaya Yesus atau murid Kristus, tapi memberitakan Injil ya kan. Lalu dia membela Injil ya kan, memberikan pembelaan terhadap Injil. Nah, ini luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus gitu ya. Coba kita kembali melihat bagian lain, ini cukup menarik gitu ya. Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, perhatikan nih. Dia memiliki pengaruh yang besar, artinya banyak orang-orang di sana yang diteguhkan, banyak orang-orang yang di sana diyakinkan, banyak orang-orang yang di sana juga yang dimenangkan oleh pemberitaan Injil oleh Saulus pada waktu Saulus memberitakan Yesus anak Allah. Ya, ini berarti nggak main-main. Saulus begitu orang mau diyakinkan gitu ya, mau diyakinkan itu. Kalau cuma kamu harus percaya Yesus itu anak Allah gitu kan, orang nggak bisa diyakinkan dengan demikian ya.
Ketika Anda dan saya misalnya gitu ya, kita ditawarkan polis asuransi, misalnya sering ya kita mungkin ditawarkan polis asuransi dan sebagainya. Orang kan bisa, lu beli dong polis asuransi gitu kan, pokoknya lu aman deh, lu percaya deh. Kan kita nggak bisa demikian. Tapi kita sebagai sales asuransi gitu kan, ataupun sales apapun ya, untuk meyakinkan supaya orang lain membeli produk kita gitu kan, kita meyakinkan calon prospek kita, katakanlah langganan kita, ini untuk meyakinkan mereka akan kebutuhan hal tersebut. Lalu kita memberitahukan produk kita misalnya gitu ya, untuk dia bisa yakin mereka mendapatkan sesuatu yang meyakinkan dia sehingga mereka mau membeli itu gitu ya. Ini kan nggak cuma bilang beli dong gitu loh. Nggak demikian. Apalagi berita Injil, nggak cuma demikian. Kau memberitakan percaya Yesus, udah selesai, percaya aja deh. Nggak demikian. Tapi dasarnya apa untuk engkau percaya kepada Yesus? Ini penting. Doktrin, pengajaran. Sama seperti Anda dan saya ketika menjadi sales, tentu kita belajar mengenai product knowledge. Supaya waktu kita memperkenalkan produk kita, lalu ada sanggahan pertanyaan, kita bisa jawab. Sehingga orang yang tadinya ragu dapat diyakinkan. Demikian pun dengan Saulus. Mereka pengaruhnya besar, Saulus memiliki pengaruh besar terhadap mereka, sehingga ada mereka yang juga bingung karena di situ juga ada sanggahan ya, di dalam rumah ibadat biasanya ada sanggahan gitu ya, ada satu interupsi. Yang dulunya Saulus melakukan interupsi gitu kan, sekarang Saulus harus memberikan penjelasan terhadap keberatan-keberatan orang-orang di sana, memberikan satu pengertian terhadap interupsi, meluruskan interupsi mereka semua. Bayangkan, meyakinkan mereka, membuktikan. Pembuktian ini nggak sekedar cuma kata saja, tetapi dibalik perkataan itu untuk orang dibuktikan, butuh diyakinkan. Enggak gampang. Inilah yang dilakukan oleh Saulus, yaitu apa? Berada di dalam pengajaran. Kalau nggak bisa kok. Anda dan saya kalau jual sebuah produk, lalu Anda nggak memiliki product knowledge terhadap produk yang Anda jual, Anda nggak akan pernah bisa gitu ya meyakinkan orang. Lalu saya tanya gini, ini keunggulannya apa? Ini kalau dibandingkan dengan ini, cuma Anda diam gitu ya, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Iman kekristenan tidak bisa demikian. Iman kekristenan harus mengerti, mengenal Allah, mengenal kebenarannya, sehingga imanmu mantap ketika engkau yakin gitu ya. Engkau beriman karena punya pengertian akan kebenaran, karena engkau mengenal kebenaran. Inilah keyakinan yang sejati. Ya, maka iman kekristenan perlu belajar firman. Tanpa belajar firman, saya rasa iman kita akan iman-iman ya begitulah, iman karbitan gitu ya, yang nanti juga akan punah ya di dalam 4 macam dasar gitu ya, tahu ya, jalan, bebatuan, semak duri, dan tanah yang subur gitu ya. Saya nggak bahas hal itu. Ya, saya mau lihat bahwa apa yang dilakukan Saulus itu menanamkan iman dengan begitu semangat untuk mengajar. Nanti kita akan lihat setelah kesitunya, Paulus mengajar begitu rupa kepada jemaat-jemaat ya, Korintus gitu ya, di Filipi, di Galatia, semua dia melayani dengan pengajaran, bukan dengan mukjizat. Bukan. Mukjizat terbesar adalah bagaimana orang yang dulunya jauh, yang dulunya menganiaya, sekarang menjadi orang yang ngotot memberitakan Injil. Ini mukjizat terjadi besar dalam diri Saulus, menjadi seorang rasul pemberita Injil. Ya, saya berharap perubahan inilah yang harus kita ada, dan semangat dari Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, untuk bisa ada tetap pada kita. Banyak hal di dalam pembelajaran malam hari ini, kiranya kaum awam, kita sebagai orang kaum awam, jemaat kaum awam, terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan akhiri malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, agar kami terus mantiasa selalu mendapat kekuatan baru oleh pengertian firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu serahkan Tuhan untuk setiap teman-teman yang ada di rumah saja, setiap jiwa-jiwamu, domba-dombamu. Kiranya Roh Kudus terus menuntun dan membimbing setiap kami, agar kami tidak di bawah penggembalaan Kristus sendiri melalui firman Tuhan sebagai tongkat penggembalaannya. Terima kasih Bapak,
Kamu serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kami oleh karena firman Allah yang bersifat kekal itu boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya seruput lagi kopinya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah berdonasi kepada proyek penginjilan buku komik penginjilan pakaian dari Allah gitu ya. Saya mengucap syukur. Kiranya terus makin hari pekerjaan Tuhan makin besar di dalam penginjilan lewat komik ini gitu kan. Tolong doakan gitu ya agar ini terus senantiasa selalu menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa yang boleh membacanya gitu ya. Dan saya bersyukur juga karena kalau tidak ada halang melintang, kalau Tuhan kehendaki, maka edisi kedua dari komik penginjilan saya akan saya coba terbitkan di bulan Desember gitu ya, di Natal nanti sebagai kado saya kalau Tuhan kehendaki untuk Kristus yang sudah lahir buat hidup saya. Saya mau kasih sesuatu, yaitu membuat komik penginjilan lagi volume kedua ya. Tolong doakan. Tuhan Yesus memberkati.